Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Anak Online. Nah, adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah duniawi versus surgawi. Apa? Diulang sekali lagi. Duniawi versus surgawi. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita semua berdiri supaya kita semangat. Yuk berdiri semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Sang Balap yang berbangun. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu tadi malam hari. Pagi hari ini kami semua akan mengikuti biak. Berkatilah kami semua dalam biak ini ya Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar.
Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena engkau akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di Via Online. Nah adik-adik, kalian semua tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Bercerita tentang apa ya kira-kira tadi? Iya, Yesus dan murid-muridnya. Yesus sedang berhenti di sebuah dataran. Ya, di situ sudah berkumpul para murid dan orang-orang banyak. Lalu Yesus memandang ke muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Kira-kira yang dimaksud dengan orang-orang miskin ini siapa ya adik-adik? Iya, berbahagialah kamu yang miskin yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang miskin dalam roh, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Allah saja. Dan di situ Allah akan menganugerahkan kerajaan Allah, yaitu Yesus sendiri sebagai milik mereka. Lalu yang kedua adalah berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Nah, kira-kira yang lapar ini tadi siapa ya adik-adik? Yaitu mereka-mereka yang lapar akan firman Allah. Selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat membaca kitab suci. Dan di sini mereka semua akan dipuaskan oleh Tuhan, yaitu Kristus sendiri sebagai makanan yang hidup kekal. Nah, yang ketiga tadi, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Nah, siapa di sini yang dimaksud dengan yang menangis? Yaitu orang-orang yang menyesali dosa-dosa dan memohon pengampunan dari Allah. Mereka ini akan diampuni, akan diselamatkan, akan dipulihkan, sehingga mereka semua ini akan menikmati kegembiraan bersama Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak sebagai sesuatu yang jahat karena anak manusia disebut juga sebagai yang berbahagia.
Dari kalimatnya tadi, berbahagialah kamu jika kamu karena anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, di sini justru mereka yang disebut berbahagia, karena mereka akan diterima dalam kerajaan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebaliknya, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah, yang dimaksud dengan yang kaya di sini siapa ya adik-adik kira-kira? Yaitu mereka yang hatinya dipenuhi dengan kelekatan akan hal-hal duniawi. Yaitu seperti apa kira-kira? Ya, seperti harta kekayaan, kesenangan-kesenangan, kenikmatan, kekuasaan di dunia ini. Mereka itu tidak memberi ruang kepada Yesus, tidak memberi ruang bagi Yesus di dalam hidupnya. Yang kemudian yaitu, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Nah, kenyang di sini sama seperti orang yang kaya tadi, hatinya dipenuhi dengan kesenangan duniawi. Padahal semua itu sifatnya hanyalah sementara saja. Lalu dilanjutkan lagi, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Nah, siapa kira-kira tadi yang tertawa? Ya, yang mereka tadi itu yang hatinya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan saja. Mereka akan menangis karena akan jatuh dalam kegelapan. Adik-adik, hal-hal duniawi itu contohnya seperti apa sih? Misalnya ya, main games di handphone sampai lupa waktu, sampai tidak ada waktu untuk belajar, untuk berdoa, apalagi ke gereja. Tidak mau ikut via online karena lebih asik nonton TV. Tidak mau ikut misa karena malas bangun pagi. Nah, melekat pada hal-hal duniawi membuat kita lupa bersyukur, bahkan lupa pada ajaran-ajaran Yesus. Nah, saat kita lupa, kita akan lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, celakalah yang di sini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu diartikan sebagai sesuatu yang sangat disayangkan oleh Yesus. Aduh, betapa menyedihkan, betapa disayangkan, karena kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, lewat sabda Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, kita harus berani untuk melepaskan kelekatan-kelekatan kita. Misalnya dari handphone, dari TV, dari mainan yang membuat kita mengabaikan keselamatan iman kita. Ayo adik-adik, pilih yang mana? Sebagai yang utama, sesuatu yang sifatnya sementara di dunia ini, atau yang sifatnya kekal, yang di surga. Nah, sekarang adik-adik mau pilih yang mana? Sebagai yang utama, yang sifatnya sementara di dunia ini, atau yang kekal di surgawi nanti. Yang di duniawi ini sepertinya menyenangkan, tertawa, kenyang, senang, tapi sifatnya hanya sementara saja. Nah, di situ Yesus akan sedih. Nah, saat kita menomorsatukan hal-hal yang surgawi, awalnya sepertinya tidak enak. Sepertinya ada proses, seperti tadi miskin, lapar,
menangis, tetapi kita akan mendapatkan upah yang berlimpah, yaitu berupa apa? Berkat dari Tuhan, damai sejahtera dalam hidup kita. Kita akan berbahagianya di surga. Ya, sifatnya lebih kekal. Nah, adik-adik, kita semua harus selalu mengingat kembali akan ajaran Yesus ini. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh. Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, oh-oh. Pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua telah bisa mengikuti biak hari ini. Dan Yesus, bimbinglah kami semua di setiap hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita mengakhiri pertemuan biak kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anakku senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, terima kasih ya, kalian sudah setia mengikuti Bina Iman Online hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!